Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabilad dini haqqi ghairi mubtadi. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji kali syukur kurang kusuna we mangpung di lembur sunanya. Sunat Indonesia ieu urang. Lancar Jawa lancar, Sunda lancar. Puji syukur kadat nu maha gofur Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat oge salamna salalamina dilelirkeun ka panutan urang sadaya habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kali kulawargi oge para sahabatna sareng sadaya pengikutna ila yaumil qiyamah. Wabil khusus urang anu sami rawuh dina ieu wengi, mudah-mudahan diangkeun umatna oge kenging syafaatna. Nu dipihormat Ananda Mas Tri Widodo sekeluarga yang pada malam hari ini sedang melaksanakan tasyakkur walimatul khitan. Mudah-mudahan ini acara diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anaknya yang baru dihitan, saya nyebutnya anak-anaknya karena ini hitanan massal. Punya anak laki-laki 3 dihitan sekaligus, massal kan ya. Kita doakan mudah-mudahan segera sehat kembali, menjadi anak yang soleh, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada bangsa dan agama, mengangkat derajat keluarganya di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nu dipihormat pengatur waktu, penata acara, hadratal mukarramin, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadaya, wabil khusus kasepuhan kersana Pak Haji. Alhamdulillah masih dipaparin yuswa sehat walafiat. Mudah-mudahan terus teu bosen kanggo ngabingbing anu aranom. Pundulur akhinal kiram al ustad Tubagus Ahmad Rifai, sarua-sarua Tubagus ya teh. Padahal mah teu badami make baju ge hideung kabehnya. Mongbong orang kulon tapi moal pencaksilat hideung oge. Maksudna mah ame teu ciri kotor pada geus saminggu teu dicuci ya teh. Para asatid anu moal disebatan namina hiji-hijina, mudah-mudahan paranjang yuswa sehat walafiat, ditambi-tambi manfaat barokah ilmuna. Bapak-bapak aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak-bapak RT, moal disebatan hiji-hiji, tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Supaya rasa gembiranya terus, pak solawatan welahnya, solawatan kan ieu mah acarana kita syakuran, urang teh nuju idkhalus surur, turut bergembira ya, bersuka cita
dina acara walimatul khitan kersana Mas Triwidodo. Mudah-mudahan urang sadaya kaleleran barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Diulang sareng. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi nasabun tansibul ulam bi ulahu qulladatan nujuman jauh nasabun tansibul ulam bi ulahu qulladatan nujuman jauh qulladatan nujuman jauh sallim Allah sallim wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Ieu mah supaya tetunuh wae lah. Ngajina wang lalaunan aya, ngajingjing dulur ieu. Khitan itu bukan hanya disyariatkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sudah ada sejak Nabi Adam alaihi salam. Bahkan ada 15 nabi yang sudah dikhitan sejak lahir. Jadi begitu lahir sudah dikhitan. Termasuk nabiyina habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada wakilah khotanahu jadduhu, itu kil. Kemudian eta khitan kembali disyariatkan, digelarkan pada waktu atau pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu dalam Quran, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Kemudian aku wahyukan kepada Muhammad agar mengikuti kepada millahnya Ibrahim. Nabi Ibrahim teh dihitana usia 80 tahun menurut satu kaul. Menurut kaul yang lain di usia 120 tahun. Dan Nabi baheula mah kapan usianya juga ada sampai ribuan tahun. 1500 tahun, 800 tahun, beda dengan kita. Paling tua mungkin di sini ya 80, 90, 100. Usia sampai 100 tuh mata udah nggak jelas kan ya. Telinga juga ampun, udah kayak yang di TV itu tuh orang. Nah, ulangi, Nabi Ibrahim itu menurut satu pendapat dikhitan pada usia 80 tahun, tapi ada juga yang berpendapat dikhitannya itu pada usia 120 tahun.
Kenapa beda-beda? Untuk menyamakan dua pendapat yang berbeda ini adalah yang menyebutkan usia 80 tahun itu setelah diangkat menjadi Rasul. Sedangkan Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Maka akan sama dengan pendapat yang kedua, Nabi Ibrahim itu dihitan pada usia 120 tahun karena dihitungnya sejak lahir. Maka pendapat yang ke satu dengan pendapat yang kedua sesungguhnya tidak ada perbedaan, hanya beda setar menghitungnya saja. Di mana dihitana biqodumin. Kodum ini ada yang menyebutkan tempat, ada juga yang menyebutkan kodum itu kampak. Waduh, serem ya. Tuh Sri Pai disunatku kampak. Wah, nggak mung amat. Sieun ku bengkong wae ge soaknya Pak Hajinya. Zaman kami mah ku bengkong eta disunat. Capit ku awining setnya kerut luarna di tukang ayah hayam dipencit bela cana gitu. Ayeuna mah geus teu musim panu kitu, tukang bengkong bangkrut. Dokter ayeuna mah aya nu digunting, aya nu ku solder ya, kawas kabel buntung disolder. Tapi proses cepat sembuhna alhamdulillah. Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Upami Nabi Ibrahim dalam sejarah disebutkan bahwa khitannya itu ku kampak. Bahkan anu wafat akibat khitan di zaman Nabi Ibrahim bukan sedikit. Banyak yang meninggal akibat khitan. Kenapa? Karena ilmu cara mengkhitannya belum diberikan. Nabi Ibrahim kan nabi yang setia kepada perintah Allah. Begitu ada perintah khitan, langsung saja khitan. Buat kejengkeng, pingsan, teudang deui. Terus gitu. Akhirnya munajat ke Allah, sumping malaikat Jibril alaihi salam. Diberikan ilmunya meureun, termasuk nu bengkong kita ilmuna meureun. Capit heula supaya nu dibuang teh kerpusna wungkul. Ulah ieu jeung tengah-tengah jeung untungna hitan teh saumur hirup ulah 2 kali budak di hutan kade. Cukup 1 kali. 2 kali mah nu Pak RT beak. Sakali we hitan. Mohon. Nah, perbedaan anak hitan laki-laki dan perempuan, kalau hitan anak laki-laki sunat diramekan, sunat didohirkan, diidharkan, dipertontonkan. Mun leutik kene budakna ari kitu mah geus 40 tahun mohon tong atuh sieun nya. Nah, sunat baheula mah malah Pak Haji didengkakeun kursi pan. Aya nu hayang dilahun ku bapana, aya nu hayang ku uwana, aya nu hayang ku akina, zaman baheula pan kitu nya. Oh, eta lamun teu ku akina kasurupan budakna ge. Zaman harita keur kuring budak kene dilahun. Terus di mana? Di luar ditonton kulobaan diriung bari ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mana menyumput? Naon sabab? Karena tidak tega melihat anak dilukai yang biasanya hanya karena jarum sekecil apapun diobati, tapi ini dengan sengaja dilukai, bahkan dibuang sebagian anggota tubuhnya untuk kapake nata, berdarah-darah berbulan-bulan. Ini adalah bentuk pelajaran orang tua kepada anak bahwa ketika Allah yang meminta harus siap mengorbankan, sekalipun jiwa diminta oleh Allah, karena memang milik Allah subhanahu wa ta'ala. Coba orang mun budak kakeset silet ampun, gua curi manggil dokter mahnya, ku dokter teh cager onang dukun. Cenah mangpang jampekeun ieu mah lain sakeunakeun anakku silet meureun cenah ka aya nu kasurupan ieu, kasarumahan ieu, kasenekeun sagala. Ubar nu eueuh ge di teangan.
Naon sabab? Karena cinta, karena sayang kepada anak. Tetapi ketika Allah yang minta anak kita dilukai, harus dibuang dengan khitan, maka orang tua tidak pikirkan itu lagi, bahkan bergembira, bukan hanya bersedih. Sekalipun air mata menetes, tapi tetesan air mata kegembiraan, karena itu bentuk pengorbanan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan jadi ibadah. Malah sengaja ngumpulin tetangga, sahabat yang dekat, yang jauh, saudara diundang, saking gembiranya memberikan tahu. Lain halnya kalau khitannya anak perempuan, cukup yang menghitan itu bidan saja sama ibunya, nggak usah di tengah rumah, apalagi di jalan didudukin di kursi, tidak boleh. Kebetulan yang hitannya perempuan usia 17 tahun. Karena mualaf dihitan di perapatan, repot itu mah. Waduh, Masya Allah, tidak boleh. Ada tingkat keharaman, ya, ada tingkat keharaman manakala hitan perempuan diidharkan. Oleh karena itu hitan perempuan mah cukup yang tahu bidan atawa inung berang lah, cek urang dia mah nyumput we di kamar, tidak perlu ngundang tetangga, cukup kokobok ka inung berang, mawa hayam hiji, mawa congcot hiji, endogna 7, amplope saloba-loba ka inung berang, cukup. BBJ Pak Ustad pangduaankeun tas hitan. Nu matak teu aya walimatul khitaniyah. Nu aya teh walimatul khitan. Sebab nu sunat diramekan itu hanya mereka kaum laki-laki. Alhamdulillah, ini sudah dihitan semua. Jangan 2 kali umat, jangan, Masya Allah. Habis 2 kali. Nah, ini adalah disyariatkan lagi di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan termasuk kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua itu banyak, Masya Allah. Satu, begitu lahir pertama kita mengadzankan bayi di kanan, mengkomatkannya di kiri, gitu kan ya. Malah kalau bapaknya nggak bisa adzan, nyuruh orang, akinya, pamannya, atau siapanya. Sekalipun bapaknya muadzin di masjid, giliran ngadanin bayinya mah kadang-kadang gemeter, sebab takut emaknya nih nggak ketulungan, gitu kan ya. Masya Allah. Terus adzan untuk bayi nggak usah dipanjang-panjang kayak adzan duhur, nggak usah. Yang penting kalimat adzannya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan nama sebaik-baiknya nama. Boleh dengan nama-nama bahasa Arab, yang penting mengandung makna yang baik, atau dengan nama-nama Asmaul Husna, tabarrukan kepada nama-nama Allah. Abdullah, Abdul Malik, Abdul terus. Orang kota ngomongnya kalau nama pakai Abdul sangar katanya. Padahal bagus, jin juga nggak doyan ya. Nah kan, pakai nama Asmaul Husna, tujuannya tabarruk. Atau tapaul dengan nama-nama orang soleh, nama-nama para nabi, nama-nama para ulama. Mangga berikan nama sebaik-baiknya nama kepada anak kita, supaya nama itu menjadi doa. Supaya apa? Menjadi doa. Muhammad artinya orang yang terpuji. Makanya dipuji di dunia, dipuji di akhirat, dipuji di langit, dipuji di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan belum pernah ada nama sebelumnya, nama Muhammad itu. Kesininya mah banyak pan ya. Di sekolah teman-teman saya sekolah juga nama Muhammad tuh satu sekolah banyak banget. Tapi bedanya kalau Muhammad kepada Nabi yang dimaksud Muhammad ibni Abdillah, kita harus mengikuti sholawat setelah disebut namanya Muhammad Shallallahu Alaihi. Punya teman di sekolah namanya Muhammad, dipanggil oleh guru tidak usah pakai apa, Shallallahu Alaihi. Jangan, wong itu bukan Nabi. Ya. Jangan, karena itu bukan Nabi, bukan Rasul. Yang dimaksud harus diikuti dengan sholawat itu adalah Muhammad ibni Abdillah. Nah, ini kewajiban orang tua, memberikan nama yang baik. Berikan nama itu jangan yang kira-kira anak malu bawanya, ya kan?
Orang dulu mah kan asal-asalan anak ya, asal jangan ketuker aja. Karena anaknya banyak, ada 12, bingung nih namanya siapa nih. Oh, udah macam-macam aja, yang penting tidak ketuker. Malah kadang-kadang kalau sudah tua mah nama anak juga jadi ketuker. Boleh dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, tetapi di dalamnya mengandung nama yang baik agar menjadi doa untuk anak kita. Kemudian kalau punya diekahkan. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini laki semua nih. Kalau sekaligus ekahnya berapa nih? Subur RT sini nih, ya kan? Ya mipil aja, kalau nggak bisa 6 sekaligus mipil ya boleh 2 gitu kan? Atau 1 boleh. Itu kapan saja mampunya. Kemudian apa? Mengkhitan. Nanti kalau sudah gede menikahkan apabila sudah ada jodohnya. Kalau belum ada menikah sama siapa? Tetapi yang paling penting kepada anak itu adalah yang pertama menanamkan akidahnya. Nah, ini yang paling penting. Dalam Nadam Zubad disebutkan awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni, pangheulana anu wajib ka manusa nganyahokeun Allah make dalil bisa. Yang pertama harus ditanamkan kepada anak itu adalah ideologinya, keimanannya, kenalkan dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu begitu lahir tidak diberi musik dulu anak kita, tapi biar mendengar dulu adzan dan iqamah. Artinya kalimat yang pertama terekam di kepalanya, terekam di telinganya adalah nama-nama Allah, nama-nama yang sangat agung, nama-nama yang esa. Paham? Malwang itu yang kita kira asih mah jam 2. Nah, itu yang pertama, tanamkan di putra urang teh naon? Keimanan, kenalkeun jeung pangerana, yakni sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik putra urang teh supaya cinta ke Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada saudaranya, cinta kepada tetangganya, cinta kepada makhluk-makhluk Allah. Ketika ditanam sejak kecil rasa cinta kepada sesama, maka sampai tua ia akan menjadi penyayang dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus penting, ini yang pertama. Ya, tidak berarti anak itu harus jadi kiai, tidak. So kampung sini kudu jadi ustaz semua, tidak. Di Quran juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa untuk orang-orang yang beriman itu tidak semua harus keluar berangkat perang. Jangan semua jadi polisi, jangan semua jadi tentara, jangan semua jadi guru. Dibagi-bagi tugas, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada juga yang jadi guru ngaji. Harus ada khusus orang yang menggali tentang ilmu agama. Nanti ketika mereka pulang dari kantornya, pulang dari tempat kerjanya, kumpul di musola, diberikan ilmu agama tentang keimanan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ini penting. Nomor pertama, tanamkan akidahnya, kenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berarti dengan itu harus jadi kiai, jadi pedagang yang beriman, jadi pejabat yang beriman, jadi pengusaha yang beriman. Kenapa iman penting? Sebab situasi yang kita alami itu tidak akan sama. Hari ini nasib menyenangkan, kadang-kadang besok bertemu dengan kesulitan. Pada saat banyak duit mah gampang bersyukur, betul. Wajah saja cerah, ibadah juga enak. Kenapa tenang sholat? Gak mikirin duit, dompetnya tebel, di rumah berasnya banyak. Tapi ketika ekonomi sulit, uang tidak punya, istri minta belanja, anak minta jajan, pikiran mulai puyeng, mulai munyer. Kalau tidak ada iman, bisa saja yang salah juga kita lakukan demi mendapat kehidupan.
tetapi sesulit apapun kalau orang punya iman, insya Allah ia akan terus menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat bangga di sini, masya Allah. Ini banyak santri-santri pada ngaji. Doakan anak-anak kita, mudah-mudahan mendapat ilmu manfaat. Sebab kalau kita mah udah tua nih, gak mungkin belajar ngaji kayak anak-anak. Betul. Aduh, sholat juga karena lagi sempet aja, ya kan, sibuk melulu. Masih kuat sholat 5 waktu saja udah untung. Ya kan? Kenapa sibuk? Nyari apa? Nyari duit, nyari bekal buat anak-anak ngaji, buat anak-anak sekolah. Ya kan? Andai kata nanti ketika kita pulang ke alam barzakh, meninggalkan anak yang terdidik, meninggalkan anak yang soleh, anak yang bisa ngaji, maka orang tua yang demikian bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun sang ayah, sang ibu tidak bisa baca Quran, tapi anaknya pandai baca Quran. Habis sholat ia mendoakan kedua orang tuanya, maka Allah akan mengampuni dosa orang tuanya akibat kesolehan anaknya. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin. Nungocor ke alam kubur, tilu sahur Kangjeng Rasul, hiji sedekah jariyah, bari ikhlas karena Allah, dua ilmu nu manfaat, bari dialap manfaat, tilu putra anu soleh ngaduakeun Ibu Rama. Gaduh tilu, hiji amal sedekah jariyah, kalau tidak ada punya ilmu yang manfaat, masih tidak punya. Yang ketiga punya anak yang soleh, ya da'ulah, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Oh gitu, mudah-mudahan khususna putrana Mas Triwidodo, umumna putra-putra urang sadayana, ku Allah dipeparin hidayah taufik, janten jalmi-jalmi nu saroleh, nyalametkeun ibu ramakna, tatanggana, barayana di dunia sareng di akhirat. Tanamkan tauhid dina hatena, tanamkan, ajarkan la ilaha illallah, sing terus baca la ilaha illallah. Samangprung-mangprungna perilaku manusia mun inget ka Allah bakal mungkred sieun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk cintana ka Allah, bentuk isin ka Allah, bentuk sieun ku Allah, bentuk kreueus jeung semangat ibadah ka Gusti Allah. Ieu penting didikan ti kawit alit. Nu matak urang ge geuningan ku kolot baheula dididik kulhu, nepi ka kolot ge bisa we kulhu. Da aya jelema nu teu bisa maca Quran tapi katalar kulhu palak binas. Mohon, ada orang yang tidak pernah belajar Quran tapi hafal dia Fatihah. Dari mana? Karena lagi kecilnya orang tuanya rajin mendidik berulang-ulang kepada anaknya. Nah, kita pun demikian. Biasanya yang paling banyak waktu itu istri, ibunya ya. Belajar di rumah la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Hiji la maujuda, dua la ma'buda, tilu la maqsuda, opat la matluba. Naon hartina la maujuda illallah? Artinya di dieu kuring ayeuna tapak damel saha Allah. Kita berada di muka bumi ini, termasuk kita ada di malam ini sedang kumpul ini karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu beunghar karena takdir Allah, nu miskin karena takdir Allah.
Allah, nu bodoh karena takdir Allah, nu pinter karena takdir Allah, nu kasep karena takdir Allah, nu goreng patut karena takdir sah Allah. Sabab manusia mah teu bisa napakan ceki payatul awam tutung lain tapakna seuneu buntung lain tapakna peso seueuh lain tapakna kejo tapi tapak kudrat iradatna Gusti Allah. Artinya kita kaya itu hanya hasil usaha, tetapi hakikat yang buat kekayaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang tadinya kaya tiba-tiba dengan mudah Allah gelincirkan mereka menjadi miskin, dan sebaliknya orang yang miskin tetapi Allah berikan jalan kemudian ia menjadi orang kaya karena ti Allah. Pinter lain karena sekolah, itu mah jalannya saja. Nu minterkeun mah Allah. Loba jalma sakola nepi ka luhur tapi teu pinter-pinter. Loba jalma mah santen teu singan jadi kiai, malah jadi dukun. Kenapa? Karena takdirna eta ti saha? Ti Allah, titis tulis ti ajali, pangersa tinu kawasa. Lamun takdir ti Allah aya nu dapat diusahakeun ku urang disebutna ikhtiari, aya nu teu bisa diusahakeun ku urang disebutna idtirori. Di maka aya la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna urang teh karena ciptaan saha? Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah, maka la ma'buda illallah, tidak ada yang hak disembah oleh kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholatnya kita menghadap kepada Allah pagi, sore, malam, bahkan termasuk berangkat kerja itu sebagai penghambaan kepada Allah. Ibadah dalam bentuk usaha. Kenapa usaha disebut ibadah? Sebab mencari nafkah untuk menafkahi anak istri, menafkahi keluarga, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Eueuh duit mah Quran teu kabeuli mohon, eueuh duit mah pangajian teu bisa, hayang sarung butuh teu bisa. Nu matak carilah harta benda, carilah bekal sebanyak-banyaknya, tapi niatnya ma'budan lillah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dikerjakan ibadah la maksuda ilallah, rajin sholat, rajin puasa, baca Quran, baca dzikir, bukan karena ingin dipuji manusia, tapi yang dimaksud karena Allah. Untuk apa? La matluba ilallah, karena ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya itu, bahwa kita apapun yang dilakukan semata karena ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu nu hadir pada malam hari ini kita semua mendapatkan ridho Allah, mendapatkan magfirah Allah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk sahibul bait, umumnya untuk kita semua. Bila ada yang sakit semoga Allah sembuhkan, apabila ada yang sedang punya kesulitan semoga Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya. Siapa yang punya cita-cita dan hajat kepada Allah moga-moga dikabulkan. Bihaqqi ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, kita sholawat pelan-pelan, gak usah pakai hadroh ya. Kita sholawat pelan-pelan supaya pulang mendapat barokah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika lil khalqi kullihim. Dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balasi.
Isa Maulaya sholli wa sallim daiman abadan Allah Allah ala habibika ridha ayah ibumu ridha Allah padamu murka ayah ibumu murka Allah padamu Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa'afwana ya karim ya dal jalali wal ikram mitna ala dinil iman wal islam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin lakal hamdu ya ma'bud hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban min ghairi ta'abin wa la dhair Allahumma barik fi auladina wa la tadurruhum wa wafiqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alhum min ahlil jahli wa ahlil zair Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah wa tawaffana ma'al imani wal islam wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.